Wa man arsala qablahu wa jawarihu fi mukhalafatil amri wa ahmalaha wa adha'aha wa lam yakhfadha faqad kafara nikmatallahi fiha. Sebaliknya, barang siapa yang ngumbar hatinya dibiarkan dan anggota-anggota dibiarkan bertentangan dengan perintahnya Gusti Allah. Nanti ada tuh hati di sini, di belakang nanti ada hati kutubi, anggota kutubi, jawari itu. Nah ini wa mukhalafat amri wa amala, dan membiarkan anggota tadi wa adha'a ya, dan menyia-nyiakan di barosakar PDW dan tidak dijaga, orang itu kufur pada nikmat Gusti Allah. Jadi ada tangan digunakan apa aja, itu dibiarkan saja, jangan ya. Jadi harus ada manik-malating risalah itu harus ada ini, nggak boleh kita tuh melakukan tanpa rencana, kudu ono planning. Nek sak tepake itu kadang-kadang nganggur, kudu tuh planning. Jenengan kita kudu planning, iku teng risalah mana ya si Abdullah bin Al-Haddad besok selesai kita ngaji itu ada planningnya, ini. Jangan dibiarkan, walaupun ini biarkan itu nanti yang banyak kena nganggur. Aduh, sak gaduke nyambut apa yang ambal sak gaduke lah. Niku kudu ada planning, ada rencana. Nah, ini kan di tahun baru kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqu. Apa yang telah dilakukan untuk hari besok dievaluasi. Di makot damat apa yang telah kan fi'il madhi, kota apa yang telah lihat untuk hari esok di hari akhir. Tahun kemarin apa yang kita lakukan untuk hari esok itu apa? Wattaqullah. Nah kalau itu ada yang tidak bagus diperbaiki sekarang, ada planning. Jadi jangan sampai, makanya mangkana yaumul syarron min amsi malqon, nek sawaan malbun, nek khairon mau maimun, kan itu ada itu. Jadi kalau sama sekarang kok sama dengan kemarin, itu rugi dia. Karena apa? Tambahnya umur tidak ditambahi aktivitas. Kalau tambah itu yang bagus, tambah umur tambah aktivitas, amannya. Nek menurun itu malah jelek. Wong tambahnya umur kok disertai dengan menurunnya aktivitas. Nah, ini kudu. Nah ini tenggoran jelas. Di Islam planning itu disarankan. Pun ini wastaujabat dzamba faqad wastaujabat dzambal uqubah minallah bisababiyah. Dan orang tadi kufur pada nikmatnya Gusti Allah, dan itu menyebabkan Allah mencela dan Allah akan memberi siksaan, sebab itu Allah akan menyiksa dia. Iya kan? Karena apa? Katakanlah in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya, karena ini adab itu sangat pedih. Oleh karena itu kita jangan sampai, jadi kalau kita tidak menggunakan sesuai dengan keperuntukannya, nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wasatashhadu alaihi ya baina yadaillahi bima amila biya minal ma'asillahi. Nah ini di wastashidu alaihi baina yadaillahi bima amila biha minal ma'asillah min ma'asillah. Jadi gini, dia itu ada wasatashhadu alaihi, jadi dia itu akan menyaksikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan. Maksiat akan dia tahu itu. Oh itu loh, kamu tahu begini. Nah di buku ini di awal kan ada. Besok itu orang itu akan tahu apa yang telah dilakukan itu akan diwujudkan oleh Allah. Ada kota, ada kota yang bersinar, ada kota yang tidak bersinar, ada kota yang warnanya hitam. Wong niku besok mlebu swarga itu gelo. Orang masuk surga itu besok getun. Kenapa? Gelone itu ketika dia tidak menggunakan hari itu dengan sesuai, tidak digunakan seoptimal mungkin. Jadi ketika melihat amal hari kemarin itu, tiba aku akan sing nganggur tak tanggung ini. Nah, itu tapi sesal kemudian kan tidak berguna.
Apalagi kalau dia itu digunakan dengan hal yang negatif, itu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tahu, oh ini yang kamu lakukan. Jadi dia akan menyaksikan, kan ada buku kan. Ada buku tangan kanan, ada yang terima tangan kiri, itu amal kita. Nanti kita akan tahu, rapor kita akan tahu. Wasatashhidu syahidaya wasatashhadu alaihi baina yadayhi bima amila biha. Akan dia tahu, akan dia saksikan, dia lihat apa yang dia lakukan itu. Kama qala ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi hari di mana ya lisan-lisan mereka menyaksikan, tangan-tangan mereka menyaksikan, kaki-kaki mereka menyaksikan, bima kanu yang akan bersaksi lah, kakinya bersaksi, matanya pokoknya bersaksi dengan apa yang dia lakukan. Bersaksi atau boleh aja menyaksikan, bersaksi. Ini bersaksi itu, oh ya saya lakukan ini, saya melakukan ini, itu. Apalagi dalam surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Di hari kiamat nanti nakhtimu, Allah akan mengunci. Yauma nakhtimu ala afim, pada mulut-mulut mereka orang iso ngomong. Wa tukallimuna aydihim, dan Allah akan menjadikan tangan itu bisa bicara. Jadi orang di mulut iso bicara. Ini saat ini pernah contoh nih. Kaset orang yang mulut iso ngomong. Ini bisa tangan itu bisa bicara. Ya, ini. Wa tasyhadu arjuluhum, kakinya menyaksikan bima kanu yaksubun, apa yang dia lakukan itu bisa kan itu. Jadi mboten nonton goro, besok enggak iso goro. Sing repot wati, maka hati itu kadang-kadang totol hati toto, kadang-kadang niat kita kan keliru. Ya kepengen oleh apa nek iso kudu sing ikhlas karena Gusti Allah. Tolabul ini ya li ilahi li izalatil jahal. Kita taat salat untuk cari ridane Gusti Allah, nglakoni perintah Gusti Allah. Aja cek karena menungso. Niku tanding niku penyakit itu nanti. Dan itu pertama harus kita ditata. Di hati harus nanti ada penyakit hati pun. Wa amal qalbu, adapun hati fa wa raisul jawari wa amiruha. Jadi ini hati itu pimpinan anggota semua itu hati. Wa amiruha, yang pimpin, amir yang menyuruh, amir ya pemerintah, amir yang merintahkan semua anggota itu hati. Ini hati. Terus wa alaihi yaduru solahu wa fasaduha. Jadi tergantung kepada hati nanti anggota itu baik atau anggota tidak baik, rusak dan baiknya anggota tergantung hati. Kalau hatinya baik-baik gitu. Nih kama qala alaihi salatu wassalam ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wayal alqalbu. Ingat bahwasanya di jasad itu ada mudghah, ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu bagus, maka jasad bisa bagus. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka semua jasad bisa menjadi rusak. Apa itu al-qalbu? Ini ada, saya punya buku namanya Al-Hadisu Fisyikha. Kecil tuh di mana? Ini kalau beliau mengatakan di dalam hadis ini diinterpretasikan karena dia ahli biologi. Al-qalbi itu jantung. Jantung itu kalau rusak ya badannya jadi rusak. Kalau jantungnya bagus, warnanya karena peredaran barang itu. Tapi kalau menurut rohani orang ahli tasawuf ya hati. Kalau hati itu baik, amal orang akan bagus. Tapi kalau hati itu jelek, ya amal orang akan jadi negatif. Itu rusak ya karena hati. Iri, dengki itu nanti penyakitnya hati di sana. Iri, dengki, kibir, sombong itu iri. Ujub itu pekerjaan penyakitnya hati. Itu harus dihilangkan. Jawareh juga macam itu. Kalau nanti hatinya baik, insya Allah jawarehnya bagus. Nah, wa amal jawareh, ini jawareh ya fanakni biha al-a'dha as-sab'ah. Ini anggota 7 ya dimaksud ini.
Siapa itu? Ain, mata, telinga, lisan, perut, farji, tangan, dan kaki. 7 anggota ini. Ini jawari. Anggota di mata. Nanti kan dibicarakan satu-satu ini. Mata, telinga, lisan, perut, farji, tangan, dan kaki. Itu menurut di sini jawari. Menurut Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Anggota ini. On.